Guys, dikatakan untuk Indonesia menjadi negara pemegang utama ekonomi dunia ataupun pemegang ketenteraan terkuat di dunia, boleh, tak ada masalah. Tetapi dikatakan ancaman utama untuk Indonesia di masa depan adalah daripada Amerika Syarikat dan juga China. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dan juga kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel dan juga yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok apa tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan ancaman utama untuk Indonesia di masa depan adalah dari mana, guys? Ancaman itu datang daripada Amerika Syarikat sendiri dan juga China. Dari mana, guys? Di mana dikatakan ancaman utama itu adalah akibat daripada pertarungan China dan juga Amerika Syarikat. Tidak percaya? Jom kita simak video ini. Ancaman utama bagi Indonesia ke depan adalah pertarungan antara Amerika Serikat dengan China yang kemudian berpengaruh ke Indonesia. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang cukup panas. Datang dari Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia yang mengungkapkan bahwa di masa depan negara kita Indonesia bakal memiliki ancaman utama berupa pertarungan antara Amerika Serikat versus China Tiongkok, bos. Dimana hal ini pun katanya bakal mempengaruhi negara kita Indonesia. Bahkan Gubernur Lemhanas si Bapak Andi Wijajanto pun menyebut bahwa Indonesia berpotensi menjadi sasaran Amerika ataupun China. Nah loh. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah penjelasannya? Mengapa Indonesia bisa dikait-kaitkan dengan pertarungan antara Amerika dan China ini, bos? Apakah dua negara raksasa ini sebenarnya mau menyerang negara kita Indonesia atau mau menduduki negara kita Indonesia? Dan bagaimanakah kajiannya menurut Lemhanas? Bagaimanakah strategi untuk menahan serangannya? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian nanti kabar kedua yang juga tak kalah mantap juga datang dari Indonesia yang ternyata kini dikabarkan bakal mengutus utusan khusus untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di negara Afghanistan. Nah loh, mantap jos nih. Ternyata sayang juga ya negara kita sama Afghanistan. Lantas, pertanyaannya siapakah utusan khusus itu? Dan apa sajakah misi mereka di Afghanistan? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Gubernur Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia, yaitu Bapak Andi Wijajanto, yang mengungkapkan bahwa ancaman terhadap Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah pertarungan antara Amerika Serikat melawan China Tiongkok. Nah, cukup ngeri-ngeri sedap nih, bos. Apakah di masa depan Amerika ataupun China akan menyerang negara kita Indonesia? Oke, admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. Gubernur Lemhanas ini pun menjelaskan bahwa berdasarkan kajian, Lemhanas telah menemukan bahwa ancaman utama Indonesia ke depan bukanlah serangan langsung yang dilakukan suatu negara ke Indonesia. Namun beliau katakan bahwa ancaman utama bagi Indonesia ke depan adalah pertarungan antara Amerika versus China yang kemudian berpengaruh ke Indonesia, bos. Perang antara Amerika dan China, apakah karena Taiwan? Apakah karena Laut Cina Selatan? Apakah karena freedom of navigation yang kemudian berpengaruh ke Indonesia, ujarnya. Nah, jadi menurut beliau, saat perang itu terjadi, maka serangan cyber akan dilakukan kedua negara itu jika ingin menguasai beberapa titik strategis di Indonesia sebagai tempat lompatan logistik, bos. Ia katakan, serangan pertama mereka di era seperti ini pasti serangan cyber.
kalau mereka ingin melakukan okupasi alias pendudukan suatu titik di Indonesia, maka setelah fasilitas strategis kita dilumpuhkan dengan serangan cyber, barulah setelah itu masuklah serangan udara bos, ujar beliau. Nah, terkait hal ini Bapak Andi pun mencontohkan tragedi Pearl Harbor pada tahun 1941 silam, di mana Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Dan kemudian pada Maret 1942, setahun setelahnya, karena Jepang membutuhkan energi, mereka membutuhkan minyak, Jepang pun kemudian masuk ke Balikpapan Indonesia. Nah, melihat hal ini lanjut ia katakan bahwa perangnya sebenarnya bukan antara Jepang dan Hindia Belanda bos, tetapi perang antara Amerika Serikat dan Jepang. Dan kira-kira situasinya pun akan mengulang jika dihubungkan dengan konteks ancaman saat ini. Bapak Andi pun mengatakan Indonesia berpotensi menjadi sasaran Amerika maupun China bos. Oke, jadi admin coba simpulkan nih. Intinya menurut beliau, jika terjadi war antara Amerika versus China, maka bisa saja negara-negara itu melumpuhkan salah satu titik di Indonesia bos, untuk dijadikan tempat persinggahan logistik. Ya, ibarat kata, mereka yang berperang ini akan mencari tempat yang dapat digunakan sebagai batu loncatan. Mereka akan menjadikan wilayah Indonesia sebagai pangkalan sementara, persiapan perang dan lain-lain sebelum menuju ke medan laga. Dan jika ini terjadi, maka serangan pertama yang dilakukan adalah serangan cyber bos, dengan melumpuhkan semua sistem pertahanan. Dan setelah itu langsunglah digeber dengan serangan udara. Dan yang pastinya, wilayah yang diincar adalah wilayah yang paling strategis. Contohnya di Indonesia ya seperti Pulau Natuna, wilayah Natuna Utara bos. Dan atas dasar inilah beliau pun menyarankan bahwa Indonesia harus memiliki angkatan perang keempat, yaitu angkatan cyber. Karena potensi ancaman Indonesia ke depannya bukanlah serangan secara langsung, tapi akan dihantam dulu dengan serangan cyber. Dan setelah serangan cyber berhasil, barulah masuk serangan udara dan selanjutnya masuklah pendaratan atau invasi dari arah laut. Nah, namun walaupun demikian, menurutnya tidak banyak negara di dunia ini yang mampu melakukan serangan cyber dan serangan udara ke Indonesia. Dan beliau mengatakan hanya ada 4 negara yang bisa melakukan hal itu, walaupun beliau tidak menyebutkan nama-nama negara itu. Nah, kira-kira negara mana aja tuh bos kalau menurut kalian? Bolehlah kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut terkait ancaman tersebut, Bapak Andi pun mengatakan bahwa Lemhanas kini telah melakukan kajian untuk menilai kemampuan cyber TNI, di mana kedepannya Lemhanas akan mengusulkan peta jalan untuk mengupgrade kemampuan cyber yang dimiliki oleh pertahanan dan militer Indonesia. Mantap, mantap jos. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, sedikit gambaran bagaimana peperangan berlaku khususnya di ASEAN, di mana ancaman bagi Indonesia pada ketika itu bukan secara serangan mendadak masuk ke Indonesia. Bukan guys. Kalau kita tengok ancaman peperangan yang berlaku khususnya di ASEAN ini adalah ancaman kesan daripada pertembungan di antara dua kuasa besar, di antara Amerika Syarikat dan juga China. Di sebalik pertembungan kedua kuasa besar, China dan juga Amerika Syarikat ini, yang sangat-sangat kesan dia yang paling terdekat adalah kepada Indonesia. Sebab kita semua faham bahawa Indonesia merupakan satu kawasan yang sangat-sangat strategik bagi kedua-dua negara yang besar ini, China dan juga Amerika Syarikat. Jadi jika pertembungan di antara kedua negara besar ini ingin mencari satu hotspot untuk mereka meletakkan segala pangkalan tentera mereka di tengah-tengah di antara Amerika Syarikat dan juga China. Hotspot dikenal pasti adalah di kawasan Indonesia, mungkin boleh dikenal pasti di kawasan-kawasan Natuna yang berada di Indonesia. Jadi sebagai ancaman, boleh dikatakan ancaman yang terbesar kepada Indonesia untuk mempertahankan daripada kawasan Indonesia ini dimasuki oleh kuasa-kuasa penjajah, kuasa-kuasa besar seperti China dan juga kuasa besar daripada Amerika Syarikat. Pasukan ketenteraan keempat Indonesia kenalah bersiap siaga bermula daripada sekarang. Siapa pasukan keempat di Indonesia?
Dan pasukan keempat di Indonesia adalah pasukan yang mengawal selia segala sistem-sistem di Indonesia dan juga pengkalan data di Indonesia daripada terus dicerobohi oleh hacker-hacker mungkin daripada China dan mungkin juga daripada Amerika Syarikat. Kalau kita tengok reason ini memang sangat-sangat make sense, di mana Amerika Syarikat tidak akan menghantar tentera, daripada China juga tidak akan menghantar militer dia untuk masuk di Indonesia untuk berebut area khususnya di Natuna untuk diambil untuk menjadi sebahagian tempat untuk dijadikan pangkalan tentera untuk mereka. Mungkin yang pertama sekali mereka akan masuk pangkalan data di Indonesia, dan selepas dapat sahaja masuk sistem data di Indonesia, dan yang kedua barulah mereka menghantar seberapa ramai pasukan-pasukan tentera untuk menakluk sebahagian kawasan di ASEAN. Tetapi cuba bayangkan, kalau sistem pertahanan cyber khususnya di Indonesia itu memang sangat-sangat kukuh, sangat-sangat mustahil daripada negara-negara di luar daripada sana untuk memasuki sistem yang berada di negara Indonesia sendiri. Jadi guys, secara kesimpulan kita dapat nampak bahawa bermula daripada sekarang, bukan daripada sekarang lagi guys, daripada dulu-dulu lagi, Indonesia seharusnya menyediakan pasukan ketenteraan yang keempat, iaitu pasukan pengaman untuk cyber, untuk menjaga cyber daripada terus dicerobohi, untuk diambil segala data-data terpenting di Indonesia oleh pihak ketiga untuk dimanipulate ataupun untuk menjajah atau memudahkan kerja mereka untuk mengakses masuk di Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah pasukan keempat di Indonesia sudah bersiap siaga mengenai serangan? Kita nak tahu bila akan berlaku. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.